Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini, pada hari ini kita masih bernafas, kita masih bisa beraktivitas, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah. Tentu dengan begitu banyak ribuan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sepatutnya lah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tentu ucapan alhamdulillah saja tidak cukup, tapi juga dengan apa rasa syukur kita, yaitu dengan semangat untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah yang langsung kepada Allah ataupun ibadah-ibadah lain yang bersentuhan langsung dengan manusia di sekitar kita. Hadirin yang mulia dimanapun Anda berada, pada siang hari ini sejenak di waktu-waktu senggang saya ingin berbagi kepada hadirin sekalian tentang satu ayat dari Allah, surat Al-Baqarah ayat 153. Pada muqaddimah tadi saya jelaskan, saya sampaikan dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, kata Allah. Jadi ini merupakan satu ayat kunci daripada solusi-solusi hidup kita. Mungkin hidup kita begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian, begitu banyak hal-hal yang jauh dari nalar dan pikiran kita. Nah, ayat ini merupakan satu solusi dari Allah, yaitu bagaimana untuk bersabar dan sholat. Dua hal yang kata Allah dalam Al-Quran juga, bahwa ini sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi tentu setiap kita harus membiasakan diri belajar. Tentu di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Kebiasaan-kebiasaan ini harus kita lakukan setiap hari. Kenapa? Bentuk tahu diri kita, kesadaran kita bahwa kita adalah hamba yang sudah Allah ciptakan dengan tujuan yaitu untuk beribadah kepada Allah itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, ibadah tentu banyak, sholat, puasa, membaca Quran, berbuat baik kepada sesama manusia, dan itu harus kita biasakan. Namun pada kesempatan hari ini ada satu hal yang membuat saya resah, membuat saya ingin sekali bercerita, berbagi kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dalam satu hari 5 kali Allah memanggil kita lewat muazin-muazin yang ada di masjid, di surau, di musola, dengan panggilan yang begitu indah, dengan panggilan yang begitu syahdu, dengan panggilan yang begitu romantis. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Tentu ini merupakan kalimat yang tersirat, ya, memiliki makna-makna hidup yang sangat luar biasa jika kita resapi, jika kita pikirkan, jika kita berpikir lebih jauh lagi tentang hayya 'alal falah. Tentu ini menjadi satu
kode dari Allah bahwa untuk mencapai hidup yang mulia, menuju insan yang baik, insan yang kamil, sholat merupakan sebuah tarbiyah, pendidikan, baik secara jasmani maupun secara nurani. Contoh misalkan ada hal-hal yang membuat kita tentu menjadi insan yang lebih produktif, yang disiplin. Jadi sholat merupakan pendidikan kehidupan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ketika kita sholat, tentu kita bersuci, kita mandi, kita wudhu, ya. Terus juga dalam sholat juga Allah menguji kita di tengah kesibukan kita, sedang asik bekerja, sedang asik ngobrol, sedang asik melakukan hal-hal yang menurut kita mungkin asik, sedang di warung kopi, sedang ngerumpi mungkin, sedang bercanda. Tapi ketika mendengar kumandang azan, terutama pada kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Itu ujian dari Allah, satu isyarat dari Allah bahwa segalanya suatu hari akan kita tinggalkan. Kita akan menuju satu titik, ibarat sebuah lingkaran, hidup akan sampai pada satu titik dan kita akan menghadap Allah. Dan tidak ada satu hal pun yang dilihat oleh Allah kecuali keimanan kita, ketakwaan kita, dan amalan yang paling pertama kali dihisab adalah sholat kita. Maka penting untuk setiap kita menyadari, entah kita dalam keadaan sempit maupun lapang, untuk menyempatkan, bukan lagi menyempatkan, mengorbankan waktu kita untuk bersujud, untuk menghadap kepada Allah. Seringkali kita mendengar keluh kesah dari saudara-saudara kita, kenapa sih doa-doa kita, harapan-harapan hati kita ketika berdoa Allah tidak langsung mengabulkannya? Kenapa? Namun apakah kita pernah bertanya ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa, Allah tidak langsung tuh menurunkan azab, menurunkan bencana, musibah kepada kita? Itu tandanya apa? Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah masih memberikan rahmatnya untuk kita, untuk berbenah diri, untuk menata diri, untuk terus belajar. Bicara manusia, tentu kita semua tahu bahwa manusia adalah tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Tapi jangan berkecil hati, hadirin sekalian. Jika diibaratkan dosa-dosa kita terdahulu maupun hari ini itu sebesar kapal yang besar, ingat, ketahuilah bahwa ampunan dan rahmat Allah itu ibarat seluas samudra, sangat luas sekali. Maka tidak pantas ketika bertanya tentang keadilan kepada Allah. Oh, Allah tidak adil, kok aku hidupnya seperti ini, mereka seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup, bernafas, dipelihara oleh Allah dengan kasih sayangnya. Kalau kita pikir secara logika, tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita lakukan kepada Allah. Tentu ini juga menjadi sebuah diskusi bagi kita. Boleh tidak sih gitu, kita hanya berbuat baik kepada manusia dan tidak sholat? Boleh tidak gitu? Logikanya adalah kepada makhluknya, kepada ciptaannya kita baik, peduli, care, kasih sayang. Lalu kenapa kepada penciptanya kita tidak mau berbuat baik? Oke lah, kita semua berdosa di sini. Anggap saja saya paling berdosa di dunia ini. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, ya dalam hal ini sholat misalnya, entah sholat kita akan diterima atau tidak, itu bagian daripada ranah mutlak, hak prerogatif bagi Allah. Itu haknya Allah. Tapi paling tidak sebagai seorang hamba,
Salat dan ibadah-ibadah lain merupakan satu kesadaran bahwa kita begitu banyak diberikan nikmat, dan itu merupakan tanda tahu diri kita. Rasa terima kasih, rasa syukur kita yaitu dengan salat, beribadah. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin para pendengar sekalian, mari sama-sama kita belajar, terutama untuk menyegerakan langkah kita ketika dipanggil oleh kumandang azan. Bersegeralah berwudu, sholat. Tentu berat mungkin meninggalkan keasikan-keasikan duniawi kita untuk sholat, tapi ini merupakan satu perintah Allah dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan berarti saya sudah baik, bukan. Saya juga masih banyak sekali harus belajar dengan segala macam kekurangan saya. Dalam surat Al-Asr dikatakan begitu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari sama-sama kita saling belajar, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mau terus belajar, yang mau terus berbenah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Kemudian kebetulan saya hari ini baru selesai mengajar. Saya mengajar di MI Hidayatullah, MI Ya Bunaya Hidayatullah Manokwari. Saya memegang kelas 5A. Ada satu pelajaran penting ya, terlepas kita memberi transfer ilmu kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Alangkah baiknya para generasi kita itu ya selain diberikan pengetahuan sains, juga dibekali dengan akhlak, dengan Quran. Kenapa? Karena hal-hal inilah yang kelak akan menyelamatkan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Film tadi mungkin teman-teman sudah menyaksikan, film yang sederhana, film yang diedit secara sebisanya. Semoga bisa menggambarkan bahwa menyegerakan langkah kita untuk sholat itu melatih kehidupan kita. Agar apa? Agar kita menjadikan Allah satu-satunya tempat kita meminta, agar menjadikan Allah satu-satunya kita bersandar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingin terus belajar, berbenah diri. Terlepas kita begitu banyak berlumur dosa, itu tidak masalah. Karena selagi kita bernafas, selagi kita masih hidup, itu artinya bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk belajar. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk belajar abata saja. Belajar untuk mengaji, belajar untuk tahu bacaan-bacaan sholat. Mari sama-sama kita belajar hal-hal yang baik di dunia ini, baik ilmu agama maupun ilmu umum, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat, dan semoga setiap kita bermanfaat. Paling tidak kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk anak istri, suaminya, ya, bermanfaat untuk murid-murid kita, bermanfaat untuk agama dan bangsa kita. Demikian dari saya Aziz Prawira Negara dari Manokwari, Papua Barat melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.